alasannya tersendiri, ataukah memang dia lebih nyaman di zona friend zone, bertanya, tapi jangan langsung ngegas juga, nanti terkejut kan dia ya. Nggak ada dia, kita nggak bisa hidup, itu nggak boleh sih, itu udah nggak sehat. Nah, jadi kalau ngomong-ngomong kayak gitu kan seharusnya kalau toxic relationship itu harusnya kita bisa, maksudnya kita nggak sama dia lagi gitu ya, Kak Ci. Nah, jadi kalau misalnya cara yang move on yang tepat untuk orang seperti itu gimana sih? Atau untuk orang yang bucin gitu, yang tepat? Sebenarnya gini, jangan salah kaprah dulu kalau menurut aku pribadi ya. Disclaimer dulu. Ini sebenarnya dari tadi pembicaraan kita ini berdasarkan pengalaman pribadi, bukan profesional ya. Iya. Jadi kalau cara move on itu menurut gue pertama kita harus mengerti move on itu bukan berarti kita udah harus buru-buru punya pacar baru ya, punya pasangan baru. Tapi move on itu gimana kita bisa menerima masa lalu kita punya relationship yang katakanlah nggak sehat atau apapun itu, atau ya ada hambatan apapun itu, kita udah bisa menerima bahwasanya kita udah masing-masing sama si mantan, dan ya udah kita bisa menjalani hari-hari kita dengan lebih baik lagi ke depannya, itu sih. Nah, kalau cara move on-nya sendiri, nah kalau kayak gue biasanya gue ngalihin fokus kayak cari kegiatan baru, cari aktivitas baru yang benar-benar jangan sampai gue duduk itu mikirin kayaknya kemarin kalau misalnya gue kayak gini nggak bakal putus deh, atau maksudnya kayak spekulasi pikiran yang sebenarnya nggak penting sih. Lu spekulasi gimana pun ya udah nggak ada gunanya karena kalian udah masing-masing kan. Tapi ya terkadang pikiran ini kan suka main-main kan dia kan, suka jalan-jalan sendiri. Nah jadi kalau gue sih suka biasanya cari kegiatan ya. Kalau misalnya hobi lah, hobi kalian apa, ya coba lebih mendalami hobi itu lagi, atau bisa cari kegiatan baru. Kayak sekarang ini kan banyak ya, hidroponik lah, masak lah, banyak yang bisa kalian eksplorasi. Jadi jangan asik berpikiran di mantan itu, nanti nggak bisa move on. Nah, kalaupun katanya patah hati kan memang nggak bisa langsung sembuh ya, kalian butuh waktu, ya udah nggak apa-apa, take your time gitu, nggak usah dipaksakan juga. 1 bulan lagi gue udah nggak boleh ingat nama dia lagi, itu juga nggak bisa. Itu nggak akan bisa sih. Setuju aku sih. Jadi kalau misalnya ada orang yang dia bukan menyalahkan diri sendiri, tapi dia menyalahkan pasangannya, itu gimana sih? Nah, balik lagi sih, sebenarnya kalau menurut gue gini. Dia ceritanya apapun posisi kita, kalau namanya udah putus itu kan pasti nggak bisa langsung tiba-tiba, oh ya udah kita nggak ada apa-apa, ya udah saya fine-fine aja, baik-baik aja, itu nggak mungkin sih. Katanya memang dari awal kalian barengnya itu cuma demi status, terus gue jalani hidup gue, lu jalani hidup lo, ya itu nggak akan ada masalah memang ya. Benar. Kalau memang yang dari awal mereka sendiri yang mau untuk bersama, kemudian putus, itu kan otomatis gimana pun tetap ada luka ya, dan untuk proses penyembuhannya itu butuh waktu. Nah, biasanya proses sampai menyalahkan diri sendiri atau menyalahkan orang lain itu masuk di salah satu fase sampai gimana kalian bisa menerima kenyataan bahwasanya kalian udah berpisah. Jadi kayak itu wajar, tapi jangan keterlaluan gitu. Jangan sampai berlebihan sih. Kayak misalnya gue sih suka pakai teori Elizabeth Kubler-Ross ya. Itu dia ada menemukan teori tentang penerimaan. Nah, ini bisa digunakan juga sih untuk ketika kita patah hati. Jadi fasenya itu biasanya pertama itu kita paling banyak akan menyangkal sih, kayak merasa kayaknya harusnya kami baik-baik aja, nggak mungkin kami putus. Nah, itu hal yang pertama terjadi, itu wajar aja. Bagi orang, maksudnya bagi pihak yang merasa hubungan mereka masih fine-fine, alias si pihak korban ya. Yang kedua itu, mereka bakal merasa setelah dari fase menyangkal itu bakal masuk ke fase anger, alias marah-marah. Nah, itu biasanya ya banyaklah hal-hal yang nggak jelas di sini, kayak menyalahkan diri sendiri lah, menyalahkan si pacar lah, atau apapun itu
itu termasuk salah satu fase yang memang dilalui. Cuman nggak semua orang melalui fase itu. Ada yang kalau udah lebih dewasa mungkin mereka udah bisa lebih cepat masuk ke fase selanjutnya. Nah, ketiga itu mereka ada fase yang namanya bargaining alias tawar-menawar. Kayak contoh yang tadi ya, misalnya kalau gue lebih cantik lagi, dia nggak mungkin putus sama gue. Padahal logikanya sebenarnya nggak ada ngaruh. Kalian udah putus ya udah putus aja. Ya, cuman biasanya itu fase yang memang tetap dilalui. Kemudian nanti ada yang masuk ke fase depresi. Nah, ini sebenarnya kalau pesan gue kalau kamu memang lagi di fase depresi itu jangan pernah ada pemikiran untuk bunuh diri. Itu sih. Ya, maksudnya berpikiran sehat lah. Kalau memang udah nggak bareng, ya udah gitu. Cuman ya ini tergantung tiap-tiap orang ya. Ada yang mungkin mereka udah terlalu dalam, kayak merasa dunianya udah bareng gitu, jadi dipisahkan kan itu pasti berat ya. Jadi ya kalau bisa sih ada support system lah di sekitarnya yang bisa bantu dia ngelaluin fase ini. Nah, terakhir itu fase acceptance alias penerimaan. Nah, jadi kalau misalnya kamu udah bisa menerima, ya sebenarnya udah fine sih, udah bisa dibilang udah move on gitu. Nah, cuman fase dari 5 fase ini biasanya jangka waktunya berapa lama itu juga tergantung setiap orang. Nggak bisa bilang, mungkin kamu 1 bulan udah harus sembuh, nggak bisa. Ada yang butuh tahunan, ada yang butuh cuma beberapa bulan, ya itu tergantung masing-masing sih. Jadi kayak menyalahkan orang lain, menyalahkan diri sendiri itu harus dimengerti, terkadang itu memang fase yang dilalui. Jadi nggak bisa bilang mereka salah atau mereka benar, cuman ya sebisa mungkin berpikirannya agak wajar. Maksudnya menyadari, oh gue lagi di fase ini sih, jadi ya udah gue punya pemikiran ini masih wajar, tapi nggak berlebihan gitu. Oke. Berarti kalau misalnya kayak gitu sih, jadi kalau kesimpulannya kita nggak boleh menyalahkan diri sendiri atau menyalahkan orang lain, tapi lebih ke kita harus mengetahui dulu kira-kira sebenarnya ini kita itu harus gimana ya sih? Misalnya kita itu harus introspeksi diri juga gitu. Jadi jangan karena cuman lo aja nggak benar atau gua aja nggak benar, nggak gitu. Jadi kita kayak harus cari jalan tengah gitu kan. Kira-kira gitu ya kan sih? Ya, intinya sih kalau udah patah hati itu, ya udah dalam artian kan berarti kalian udah nggak bareng. Apapun ceritanya, apapun alasannya, ya udah kamu jalanin hidup kamu itu, ya jangan nyalain orang lain. Nggak, lu mau nyalain diri sendiri itu untuk evaluasi diri, oke. Tapi kalau untuk berlebihan, jangan. Terus sih kalau misalnya ada orang yang gini, dia itu membenci gini, cara move on itu mungkin banyak macam ya sih. Ada orang yang gini. Ya, beda-beda. Dia itu move on dengan cara membenci orang tersebut terlebih dahulu, supaya nanti kalau udah membenci, siap itu dia netral, baru dia udah move on gitu. Nah, itu benar nggak sih? Gue nggak bisa bilang benar atau salah, karena perlu dipahami dulu, kamu membenci itu kenapa. Nah, kalau kayak pengalaman ya, gue sering pengalaman. Nah, biasanya itu gue kalau udah ada perasaan, sebenarnya gue nggak bilang benci sih, tapi kalau orang-orang ngelihat sikap gue bilang, lu jangan benci lah sama orang, maksudnya itu kan nggak bagus kan. Tapi gue sadar bahwasanya gue sakit hati sama misalnya si A lah, gue sakit hati sama si A, jadi sikap gue yang kayak benar-benar nggak pengen jumpa dia, nggak mau tahu apapun tentang dia, itu sebenarnya untuk memprotek supaya luka gue nggak terbuka gitu, nggak ditaruh garam lagi di atas lukanya. Sama. Jadi lu itu harus dipahami sih alasannya kenapa lu orang-orang bisa bilang kamu benci sama dia gitu. Nah, kalau menurut gue sih itu salah satu mekanisme pertahanan kita ya untuk menjaga diri kita sendiri sih. Cuman ya biasanya kalau sering berjalannya waktu udah lewat misalnya 1 tahun, kan kita juga lukanya nggak mungkin terlalu lama ya, 1-2 tahun udah oke kan, udah fine kan. Nah, habis itu ya udah nggak ada masalah lagi, udah jumpa ya netral aja kan. Gitu sih. Dia harus kamu sadari dulu, itu benci itu karena apa gitu. Iya, aku setuju sih, Ci. Jadi, misalnya menurut aku itu sebenarnya kita itu bukan membenci orang itu, Ci. Kita juga bukan membayangkan yang buruk-buruk tentang dia, bukan gitu, Ci. Tapi kayak, ya sama pengalamanku sama Cici itu sama banget. Karena kayak, dia kayaknya ada di sini nih. Kalau enggak, gua pergi dulu deh supaya nggak ketemu dulu, supaya nanti kalau gue ingat dia tuh bisa, gue masih suka sama dia nih, gini.
Ya kan Ci, jadinya baper kan, jadi kayak baper gitu. Kayaknya itu lumrah ya kan Ci. Cuman ya itu, kalau misalnya kita masih ketemu dia rasanya, aduh kok sayang banget sih, kok nggak bisa lanjut sih, aduh gue mau balikan nih kan. Ya, Biasanya gitu. bener. Nah, tapi kalau misalnya aku juga pernah kan Ci, cara move on itu kayak, misalnya nih, gue nggak mau pakai cara benci atau menghindari juga, tetap jalani kayak biasa sih. Jadi kayak rasanya, oh ya udah mungkin memang kita nggak pas atau kita nggak cocok, jadi kayaknya lebih baik nggak bareng. Itu juga bisa sih Ci, ya kan Ci? Cuman kayaknya lebih cepat itu dalam artian kalau kita nggak ketemu sama dia dulu. Bener kayak gitu sih, iya kan Ci? Daripada kita kayak tiap hari ketemu itu kayak memang bisa, tapi kayak lama banget progresnya, iya kan Ci? Ya, jadi istilahnya kayak lu lagi luka, terus lu jumpa dia tuh kayak lu taruh garam di atas luka kamu, itu ya makin parah. Bisa sembuh, bisa, cuman waktunya lebih lama. Ya. Kalau misalnya kalian kayak ya take time lah, kalau dia di sini ya mungkin aku nggak kesini dulu, kan masih bisa ada kegiatan lain. Jangan sampai kalau udah benar-benar sembuh, habis itu kalian jumpa ya udah fine aja kan. Jadi kayak sayangi diri sendiri lah, jangan menabur garam di atas luka, itu nanti sakit loh. Bener. Ya. Jadi buat para cewek-cewek kalau mau move on itu bukan cara membenci itu bukan yang paling benar, ya kan sih. Cuma mungkin dengan cara kita memprotek diri kita sendiri dulu, gitu kan sih. Iya. Saya juga nggak membenarkan membenci itu adalah cara paling baik. Enggak ya, bukan. Ya, sama sih. Aku juga nggak gitu. Jadi kalau misalnya terkadang ada orang yang dia kalau misalnya udah putus, terus dia langsung bilang-bilang kayak gitu tentang si cowok ini, ya memang mungkin kadang-kadang kita bisa kesel, kita bisa ngomong sama orang terdekat atau beberapa orang di sekitar, tapi sebenarnya kita nggak bermaksud untuk diketahui sama orang lain, tapi kayaknya mungkin ada orang yang dia yang menyebarkan itu, maksudnya berita, maksudnya kayak apa yang kita bilang ke orang lain kayak gitu-gitu, jadi kesannya tuh kayak kita itu jadi orang yang paling jahat, orang yang paling bisa menjelek-jelekkan dia, padahal bukan berarti seperti itu. Dan biasanya kan sih kalau misalnya komunikasi itu kayaknya dari satu orang ke orang lain kok bisa jadi beda gitu. Jadinya kan dari yang nggak kayak gini jadi gini gitu loh. Iya kan sih? Ya itu udah biasa sih penyampaian pesan, terkadang ada ditambah bumbu, ada yang kurang. Jadi entah sampai ke chat itu udah entah apa-apa. Maksudnya pesannya yang sampai itu udah entah apa gitu. Iya, makanya sih jadinya kan jadi yang kayak aneh gitu ya kan sih, kok bukan kayak gini yang gue dengar gitu loh. Padahal gue juga nggak bilang kayak gitu. Nah, jadi mungkin boleh jadi ini sih, boleh jadi salah satu cara lain kalau misalnya kalian takut gue ngomong itu sebenarnya gue nggak ada maksud mau menjelek-jelekan atau bagaimana, tapi kita kan nggak tahu ya kalau kita sampaikan sesuatu apakah itu akan dijaga atau tersebar kemana-mana. Nah, salah satu cara lainnya itu kalian bisa nulis jurnal, kayak nulis diary gitu. Nah, itu salah satu cara healing juga sih. Jadi apa yang kalian rasakan, bagusan kalian keluarin. Kalian luapkan di diary itu. Kalau misalnya kalian takut dibaca orang, ya udah habis tulis itu kalian bakar. Atau kalian, ya kan, kalian bakar, kalian kayak gitu. Jadi aman kan. Iya. Setuju aku sih. Ya aku juga kalau misalnya kita kadang-kadang daripada kita kebaca orang lain, dijailin orang lain ya kan sih, bagus memang dibakar itu. Ya bakar, atau kalau koyak kan nggak mungkin orang gitu kurang kerjaan mau nyusun lagi kan. Ini diary gua dong hari ini kayak gitu. Ya. Nggak mungkin ya kan sih. Makanya itu salah satu solusi yang bisa dipakai ya. Oke nih, jadi pertanyaan pertama, mau tanya dong sis, apakah golongan darah mempengaruhi perilaku atau sifat perempuan? Langsung berat ya, Cia? Gue ketawa itu karena gue salah satu orang yang ngumpulin komik golongan darah, dan gue sangat suka sama golongan darah itu kan. Yeah. Sebenarnya kalau mau ditanya mempengaruhi atau enggak sih, nggak bisa langsung kita simpulkan setiap cewek golongan darah A itu berarti dia seperti ini. Kalau golongan darah B itu dia seperti ini, nggak bisa sih, karena setiap kita tumbuh kan di lingkungan yang berbeda-beda. Walaupun golongan darah kita sama, tapi pengaruh lingkungan itu juga nggak bisa diabaikan. Jadi kamu nggak bisa langsung nggak bisa generalisasi bahwasanya semuanya itu sama gitu. Nggak bisa sih, kalau menurut gua ya.
Tapi Kayak kalau gue golongan darah A. Kayak gue golongan darah A. Gue punya kawan golongan darah A. Kami memang sesama golongan darah A, tapi kami beda juga sih. oh beda. Beda. Iya. Jadi sih kalau misalnya sifat bawaan biasanya misalnya nih, ini misalnya aja. Kalau golongan darah A orangnya itu lebih pintar, lebih smart, lebih responsif gitu. Nah, kemungkinan untuk dia sama si temannya yang sama-sama golongan darah A yang untuk memiliki sifat yang sama itu ada nggak gitu, Ci? Mungkin ke mayoritasnya ada, tapi kalau sampai berpengaruh 100% sama itu menurut gue enggak sih. Mungkin ada beberapa persen lah ya, 10%, 20% ada mungkin kemiripannya itu bisa jadi. Karena kan mereka golongan darah ini juga kemarin ada penelitian ya kalau nggak salah. Mereka ada penelitian itu di Jepang atau Korea, lupa saya. Intinya sih mereka buat itu karena ada based on penelitian di anak-anak TK sih. Tapi kalau mau dibilang 100% sama sih enggak, menurut gue sih enggak ya. Ini personal opinion. Iya, personal. Iya, oke. Jadi sih kalau misalnya seandainya berarti nggak ada masalah ya kalau misalnya si cewek misalnya golongan darah A, B, C, D atau terserah sama si cowok yang A, B, C, D atau terserah itu berarti nggak ada hubungannya gitu ya, Ci? Enggak ada sih. Sebenarnya kayak mengetahui lebih banyak tentang golongan darah, tentang kepribadian itu kan mempermudah kita mengenal seseorang. Tapi tidak berarti itu 100% orang itu akan seperti itu. Enggak sih. Okay. Setiap orang, kalau gue prinsipnya setiap orang itu unik. Mereka punya karakter sendiri, punya kepribadian sendiri, punya cerita pengalaman mereka sendiri. Jadi setiap manusia itu nggak bisa disamakan sih. Oke. Mantap banget nih jawabannya ya. Oke, Ci. Ada lagi pertanyaan kedua. Gimana ngejar cewek sama sekali belum ada pengalaman pacaran? Maksudnya gimana cara ngejar cewek yang sama sekali belum ada pengalaman dalam pacaran? Gimana? Wah, ini perlu dicari tahu sih. Kenapa dia belum pernah maksudnya belum pernah pacaran itu kenapa? Kan ada orang yang tipenya memang mereka mau fokus kayak di karirnya atau lain sebagainya. Itu coba kamu cari tahu dulu sih. Kalau udah tahu, nanti cara ngejarnya kan udah tahu lebih gampangnya dari mana. Kalau misalnya orang yang fokus di karir itu, berarti kamu harus tahu dia udah punya begitu tinggi prioritasnya untuk set goals-nya ke depan itu gimana. Kalau kamu mau ngejar dia, tapi kamu biasa-biasa aja, ya gimana gitu. Kayaknya agak sadar diri sendiri gitu aja sih. Iya, betul-betul. Kesadaran diri lah ya, Kak Ci. Iya. Oke. Terus sih, ada lagi pertanyaan ketiga. Jadi gini, kenapa kadang, ini pertanyaan dari pria ya, kenapa dia kadang bisa aja responsif banget kalau diajak chat, tapi kadang-kadang dia tiba-tiba bisa jadi cuek gitu. Apa menandakan dia memang nggak tertarik atau gimana itu sih? Cewek itu makhluk yang penuh kode dan misteri ya. Iya. Aku setuju nih, Ci. Iya. Itu nggak bisa langsung kita menarik kesimpulan bahwasanya dia tertarik atau menarik kesimpulan bahwasanya dia tidak tertarik. Apakah dia jarang balas itu atau cuek itu karena dia lagi sibuk? Apakah dia lagi ada fokus sesuatu yang lain, makanya dia jadi jarang balas. Pas lagi dia senggang, dia balas gitu. Ya, sebagai sesama cewek, gue sih susah langsung menjudge ya. Karena kayak gue ambil contoh gue lah, diri sendiri lah ya. Kadang gue balas chat orang juga balasnya panjang. Kadang gue juga balasnya cuma singkat, cuma waka-waka. Atau balasnya cuma oke gitu aja. Ya kadang gue memang lagi sibuk. Kadang gue nggak sibuk, tapi pikiran gue lagi jalan-jalan. Misalnya gue lagi mikir besok ini mau ngapain, mau buat apa aja. Ya gue kan kayak fokusnya nggak di sana kan. Apakah berarti gue kayak misalnya gue benci sama orang ini? Ya nggak juga sih. Nggak bisa dijak seperti itu. Iya. Jadi sebenarnya aku juga pengen kasih tahu para cowok juga sih. Maksudnya ini dari sudut pandang aku juga kan sih. Jadi kadang-kadang kayak aku ya Cici kan tahu kalau misalnya aku tipe orang yang kalau balas chat tuh lama kali. Kayak kalau pas muncul gue balas. Kalau enggak ya udah gue entah kemana itu kan. Sebenarnya nggak berarti kita itu nggak tertarik sama dia gitu kan Ci. Jadi kadang-kadang gini, kita bisa aja kita sibuk. Bisa aja juga kita suka, tapi kita nggak bisa juga langsung nggak
maksudnya kayak nggak cuek gitu sih. Kita kadang-kadang kita perlu ya kan sih kayak agak cuek dulu. Kita mau lihat dulu si cowok ini sih seberapa tertariknya sih sama kita atau gitu ya kan sih. Terus kadang-kadang juga kita mikirnya, loh kok ini cowok pikirannya kok kayak gitu sih? Kok jadi tiba-tiba karena gue nggak balas dia bilang ke orang kalau gue tuh dia tuh udah pasti gak mau sama gue, padahal dia tuh kayak sampai gak balas chat gue loh, padahal gak gitu kan sih, gak gitu. Sebenarnya kayak kita itu sebenarnya jadi cewek tuh harus gimana sih gitu? Apakah chat itu salah satu media yang hanya bisa gara-gara dia nggak balas chat, terus berarti dia udah gak suka sama gue? Kan menurut aku nggak gitu ya kan sih? Kalau menurut Cici gimana sih? Ini susah sih. Soalnya terkadang ada yang mungkin kita udah intens chat terus diajak keluar karena memang kita lagi sibuk dan mereka merasa oh dia nggak tertarik sama gue ajak keluar dia nggak mau kan. Ya udah deh gue pindah aja ke tempat lain gitu. Ya banyak sih yang kejadian kayak begitu kan. Atau banyak yang nanya, ini kadang balas kadang nggak balas, ini dia tertarik atau enggak sih? Terkadang gue terakhir itu kasih masukan gini, udah daripada susah-susah lu ajak dia keluar, lu langsung nanya aja, lu ada feeling gak sih sama gue? Lebih terus terang ya kan sih? Iya, maksudnya kan kayak terpecahkan kan masalahnya. Iya. Soalnya kalau kita menebak-nebak sendiri, kita juga nggak tahu, karena ya fokus dan prioritas setiap orang itu kan beda kan. Belum tentu dia memang lagi fokus di sini, terus dia nggak tertarik sama kamu gitu. Susah sih kalau menurut gue. Ada baiknya sih, gue lebih suka tipe orang Western sih, yang lebih kayak terus terang kan. Terus suka nggak, kalau nggak suka ya udah kita jadi teman aja masing-masing aja kan. Ya udah gitu. Iya. Soalnya Jadi agak kalau misalkan nih, kayak aku kan kalau misalnya kadang-kadang diajak kayak keluar bareng gitu ya kan. Maksudnya kadang-kadang aku merasa mungkin kadang-kadang aku lagi gak nyaman kalau cuma pergi berdua. Tapi di mindset cowok itu jadinya ini cewek kok gitu sih, kok gak mau sih gue ajak keluar gitu. Jadi kayak langsung dijudge, oh ya udah yang kayak tadi Cici bilang, tiba-tiba dia ya udah beralih ke cewek lain gitu. Jadi ya udah, jadi seharusnya kita cewek itu apa harus memberanikan diri untuk keluar sama dia berdua, bagaimana itu sih? Kalau menurut gue keluar berdua itu nggak ada salahnya. Kan maksudnya keluar berdua itu kan kita keluarnya kayak makan atau nonton gitu ya. Itu kan dari sana sih sebenarnya kadang kita bisa ngeliat sih ini orangnya seperti apa sesuai nggak dengan katakanlah tipe yang mau kita cari atau enggak gitu. Fine aja sih. Cuman ya kalau memang merasa udah diajak keluar sekali, kita udah keluar bareng dan nextnya kayaknya udah nggak cocok, ya udah jangan dilanjutin lagi. Nanti kita jadi PHP gitu. Atau memang kalau udah keluar sekali merasa kayaknya kita cocoknya temen, terus kan biasanya di chat lagi tuh, ada chattingan terus kan. Mungkin sesekali itu udah boleh kodein, iya maksudnya status kita lebih enak itu memang teman aja gitu. Jadi ya kita juga nggak ngasih harapan palsu ke orang lain kan. Kalau menurut gue sih gitu. Jadi kalau misalkan ada cowok yang dia udah tahu, maksudnya kita udah bilang loh Ci ke dia kalau kita itu cuma mau jadi teman. Terus dia ngejar-ngejar terus. Menurut Cici cowok kayak gitu annoying nggak? Tergantung dia ngejarnya gimana sih. Nah, soalnya gue kenal juga ada yang dia bilang gitu. Gue nggak tahu ya serius atau enggak. Cuman yang kayaknya chatnya sesekali, kayaknya ada occasion itu dia chat untuk ngucapin aja, ya itu fine-fine aja. Tapi kalau memang dia cara ngejarnya yang benar-benar udah kayak mengganggu kita, ya mungkin harus ditegaskan lagi sih. Lu harus jujur ke dia juga, lu jangan kayak begitu. Soalnya lo merasa udah mulai terganggu dengan sikap kamu yang seperti itu. Itu harus dibilang sih. Soalnya kalau kita diam, orang juga nggak akan tahu gitu. Iya, benar sih. Mungkin menurut dia berusaha loh. Iya, benar sih. Tapi bagi kita kadang-kadang jadinya annoying ya kan sih? Iya, jadi harus kita sampaikan juga sih. Oke. Terus pertanyaan selanjutnya Ci. Jadi ada case dia itu bilang ke si cowok, si cewek nih, berarti si cewek ngomong sama si cowok itu kalau
selama ini mereka ya teman dekat aja. Si cowok ini udah bertanya beberapa kali gitu tentang perasaan dia gitu. Ya udah anggapannya teman dia cuman si cewek ini cuma jawab ya udah teman dekat aja. Tapi terus pada suatu hari sih udah lewat beberapa bulan mungkin, terus si cowok tanya lagi nih ke dia tentang perasaan dia kayak gitu-gitu. Jadi si cewek jawabnya gini, dia bilang kayaknya nggak bisa lagi karena udah melewatkan banyak kesempatan gitu Ci. Jadi Ci, kira-kira si cowok ini jadinya bingung gitu. Jadi kesempatan apa yang dia lewatkan gitu kira-kira Ci. Terus kalau ditanya kok si cewek ini nggak mau kasih tahu, jadi dia jadi nggak tahu harus solusinya nih gimana ini Ci? Wah, ini aduh mas, selesai ya kalau kayak gini. Ya sudahlah, anggap kalian sudah tidak berjodoh. Kalian jadinya cuma jadi teman saja. Oh iya. Ya betul juga sih Ci. Maksudnya kadang-kadang juga kalau misalnya kita udah sampai mungkin pertama-tama si cewek bisa jadi tertarik sama dia ya kan Ci. Cuma mungkin kadang-kadang karena beberapa faktor yang kita nggak tahu terus jadinya kayak gitu kan Ci. Cuman ya dia sampai bingung, apa sih kesempatan yang gue lewatkan, padahal selama ini pas gue tanya lo bilang teman dekat doang gitu. Jadi ada rasa nyesel gitu Ci. Jadi gue mungkin menyampaikan sih, terkadang sayang atau cinta sama seseorang itu nggak harus memiliki. Jadi mungkin kalau kasus kamu seperti itu, ya mungkin kamu hanya bisa melihat dia berbahagia dengan orang lain dan kamu ya udah bahagia aja gitu. Oke, merelakan lah ya kan Ci. Iya, jadi kayak sayang itu kan nggak harus bareng kan. Ya udah, lu lihat dia lebih bahagia sama orang, ya udah, lu bahagia aja gitu. Ya, oke. Setuju sih. Oke, Ci. Jadi gitu aja hari ini. Makasih udah meluangkan waktunya untuk bisa hadir di sini. Gak apa-apa ya, Ci, kalau misalnya nih tayang di YouTube ya? Ya, nggak apa-apa. Aman. Jangan lupa di-follow ya, Tamago Art and Craft. Oke. Walaupun topik kita hari ini nggak ada hubungannya sama merajut. Tapi kamu bisa beli hadiahnya buat pacar kamu. Iya. Kalian jangan salah loh guys. Justru karena topik kita hari ini mengenai cara mengenali gimana caranya mendekati cewek atau cara mengendalikan cewek. Justru dengan cara beli hadiah itu salah satu caranya. Ya kan Ci? Iya benar itu. Oke. Makasih banyak Ci. Ya oke. Bye-bye.